액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Profesor Haryati. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan batas-batas yang ada di dunia pendidikan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama dari setiap anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya sendiri yaitu Nazla Kutsia dengan NPM 2340302159, dan kedua teman saya yaitu Muhammad Anang Ma'ruf dengan NPM 2340302186, serta ada Safira Aulia dengan NPM 2340302170. Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan terkait apa itu batas pendidikan. Jadi, batas pendidikan adalah ketidakmampuan atau keberdayaan seorang pendidikan dalam melakukan tugas-tugas pendidikan. Berdasarkan pandangan ini, maka pendidikan setiap seorang anak akan memiliki respon terhadap proses pendidikan yang telah diberikan. Dalam proses ini, kedewasaan si anak merupakan batas akhir dari suatu proses pendidikan. Namun, kedewasaan juga belum tentu menjadi pemicu bahwa orang tersebut memang sudah benar-benar dewasa. Karena setiap pertumbuhan setiap anak itu berbeda-beda. Lalu ada faktor-faktor pendidikan. Yang pertama, ada faktor tujuan. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia menjadi lebih maju pemikirannya. Yang kedua, ada faktor pendidik. Faktor pendidik dibagi menjadi dua bagian, yaitu menurut kodrati dan jabatan. Menurut kodrati, ada orang tua yang wajib memberikan kasih dan sayang terhadap anaknya. Sedangkan jabatan, ada seorang guru sebagai pendidik yang menerima tanggung jawab dari pihak orang tua. Yang ketiga, ada faktor anak didik. Anak didik adalah orang yang menerima pengaruh dari suatu ajaran pendidikan. Anak didik memiliki kekurangan yang harus dibimbing oleh pendidik. Hal yang mendorong perkembangan seorang anak didik adalah lingkungan yang sehat dan positif. Lalu yang terakhir ada faktor alat dan media. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang tertentu atau diinginkan. Alat pendidikan bisa berupa hukuman, perintah, ujian, perlengkapan sekolah, dan lain-lain. Alat pendidikan. Secara umum, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidik yang menggunakan alat pendidikan hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan tujuan dengan alat itu. Macam-macam alat pendidikan. 1. Pembiasaan. Pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang penting sekali, terutama anak-anak yang masih kecil. Sejak dilahirkan, anak harus dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti dimandikan dan ditidurkan pada waktu-waktu tertentu, diberi makan dengan teratur dan sebagainya. Supaya pembiasaan itu dapat tercapai dan baik hasilnya, harus memenuhi syarat tertentu. Antara lain, A. Memulai pembiasaan itu sebelum terlambat. Jadi, sebelum anak itu mempunyai kebiasaan yang lain berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan. B. Pembiasaan itu harus terus-menerus atau berulang-ulang, dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis. C. Pendidik hendaklah konsekuen, bersikap tegas, dan tetap teguh pada pendiriannya yang telah diambil, dengan memberi kesempatan kepada anak untuk melanggar kebiasaan yang telah ditetapkan. D. Pembiasaan yang mula-mulanya mekanistis itu harus semakin menjadi pembiasaan yang disertai kata hati anak itu sendiri. 2. Pengawasan. Pengawasan itu dilakukan oleh pendidik dan dengan mengingat usia anak-anak yang masih kecil membutuhkan pengawasan dalam hal ini harus ada perbandingan antar pengawas dan kebebasan.
Tujuan mendidik adalah membentuk anak supaya akhirnya dapat berdiri sendiri dan tanggung jawab sendiri atas perbuatannya. Mendidik ke arah kebebasan. 3. Perintah. Tiap-tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma kesusilaan, jadi bersifat memberi roh atau mengandung tujuan ke arah perbuatan susila. 4. Larangan. Umumnya di dalam rumah tangga, larangan itu merupakan alat mendidik satu-satunya yang lebih banyak dipakai oleh ibu atau bapak terhadap anaknya. 5. Hukuman. Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan disengaja sehingga menimbulkan nestapa, sehingga anak menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya lagi. 6. Ganjaran. Jadi, maksud ganjaran itu yang penting bukan hasilnya yang dicapai seorang anak, melainkan dengan hasil yang telah dicapai anak itu. Pendidik tujuan membentuk kata hati dan kemauan yang lebih baik dan lebih keras pada anak itu. 7. Hadiah atau pujian. Hadiah atau pujian yang diberikan kepada anak yang melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan yang baik. Hadiah juga memberikan motivasi kepada anak agar selalu menjaga sifat dan perbuatannya. 8. Keteladanan. Keteladanan perlu juga dalam mendidik anak. Dengan begitu, anak dapat meniru dan meneladani seseorang dalam berbuat. Selanjutnya, ada prinsip pelaksanaan pendidikan. Pendidikan menjadikan suatu bidang yang sangat penting dan mendapatkan perhatian dan penanganan yang utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan mampu membentuk karakter masyarakat yang mana tentunya juga sebagai cerminan karakter sebuah bangsa. Di Indonesia, pendidikan sangat diberikan perhatian oleh pemerintah. Ini dapat dilihat dari alokasi dana pendidikan setidaknya di tahun 2018 mencapai lebih dari 400 triliun atau sekitar 20% dari APBN. Dengan jumlah alokasi dana sebesar itu diharapkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia akan menjadi semakin baik. Mengingat karena sangat pentingnya pendidikan demi kemajuan dan karakter bangsa, maka pendidikan harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik mungkin. Pendidikan harus dilaksanakan dengan pakem atau prinsip-prinsip sebagai acuan dalam penyelenggaraannya. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan pada masing-masing jenjang pendidikan dapat berjalan dengan baik dan benar-benar dapat mencapai tujuan bangsa dalam bidang pendidikan dan bidang lain yang dipengaruhi. Penyelenggaraan pendidikan jika tanpa berdasarkan prinsip maka akan dapat menghilangkan karakter sebuah bangsa. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 3 Pasal 4 yang menyebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional antara lain adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Pada poin 1 menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan tidak hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu saja, namun setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan dengan memperhatikan beberapa nilai yaitu hak asasi, agama, kultural, dan kemajemukan. Terlihat bahwa pendidikan sengaja menentang terhadap hal yang berhubungan dengan membeda-bedakan atau mengkotak-kotakan masyarakat. Baik suku manapun, agama apapun, warna kulit apapun berhak memperoleh pendidikan dengan baik. Pendidikan harus dilaksanakan berdasarkan suatu sistem tertentu, di mana sistem itu yang dipakai tidak dirahasiakan. Pendidikan yang dilaksanakan agar dapat menyatu dengan budaya yang ada dalam masyarakat. Pendidikan seharusnya terus-menerus dilakukan seumur hidup, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Dan yang selanjutnya ada asas pendidikan. Yang pertama, asas Nuri Handayani. Asas ini memiliki arti bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat persatuan dalam kehidupan umum. Yang kedua, asas belajar sepanjang masa. Asas belajar sepanjang masa merupakan sudut pandang dari pendidikan seumur hidup. Dalam latar pendidikan seumur hidup,
proses pembelajaran di sekolah mengemban tugas sekurang-kurangnya 2 misi, yakni membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif dengan meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Pengembangan kemandirian dalam belajar seyogianya dimulai dalam kegiatan intrakurikuler, lalu kurikuler, lalu ekstrakurikuler dalam bentuk kestrukturan mandiri. Dan yang terakhir ada pilar pendidikan. Pilar pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada learning to know. Pilar pertama ini memiliki arti bahwa para peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. Yang kedua ada learning to do. Pilar kedua ini menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Di sini, para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat, bekerja sama dalam sebuah tim guna untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi. Yang ketiga, learning to be. Pilar ketiga ini artinya bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Dan yang terakhir, learning to live together. Pilar terakhir artinya menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat, jadi mereka harus mampu hidup bersama. Dengan makin beragamnya etnis di Indonesia, kita perlu menanamkan sikap untuk hidup bersama. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah dalam perkataan dan perbuatan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.